Pada pelajaran 4 ini kita akan belajar tentang model auxiliary verbs. Ketika digunakan sebagai kata bantu, to do, to be, dan to have yang sudah kita pelajari pada pelajaran 1, 2, dan 3 menandai bentuk kata kerja tertentu. Sesungguhnya tidak memiliki arti sendiri. Ada kata bantu lain yang menandai bentuk kata kerja dan sebagai tambahan kata bantu tersebut juga memiliki arti tertentu. Kata bantu yang demikian itu disebut kata bantu modal. Contohnya, will menunjukkan akan atau masa depan. Will juga bisa menunjukkan tekad. Can mengindikasikan kemampuan. May dan might menunjukkan kemungkinan. Might biasanya menunjukkan lebih banyak keraguan daripada may. May juga digunakan untuk meminta izin. Dalam percakapan umum, can digunakan secara luas dalam pengertian membolehkan atau meminta izin. Should menunjukkan tugas atau kewajiban. Must menunjukkan keharusan. Must juga menunjukkan kemungkinan atau probabilitas. Shall biasanya digunakan dalam kalimat tanya yang dimulai dengan subjek I atau we untuk meminta saran atau persetujuan. Baik will, can, may, might, should, must, shall adalah kata bantu modal yang menunjukkan waktu sekarang atau waktu akan datang. Namun, ada beberapa kata bantu modal yang digunakan di dalam bentuk lampau. Seperti would adalah bentuk lampau dari will. Would juga menunjukkan tindakan kebiasaan di waktu lampau. Could adalah bentuk lampau untuk can. Might digunakan sebagai bentuk lampau untuk may. Should have adalah bentuk lampau dari should. Dan must have adalah bentuk lampau dari must dalam arti kemungkinan. Had to adalah bentuk lampau untuk kata must dalam arti keharusan. Dua dari bentuk negatif dari kata bantu modal memiliki arti-arti khusus. Want yang merupakan singkatan dari will not atau wouldn't yang merupakan singkatan dari would not yang dalam bentuk lampaunya menunjukkan penolakan. Mustn't menunjukkan suatu tindakan yang tidak diizinkan atau salah dalam beberapa cara. Modal dalam bentuk negatif, positif, dan pertanyaan negatif, kemudian pertanyaan yang direkatkan atau attached questions, kemudian jawaban-jawaban pendek, dan kalimat-kalimat yang dipendekkan dalam cara yang sama sebagai kata kerja bantu do, be, dan have. Formatnya sama. Kemudian kata kerja yang tidak beraturan yang diperkenalkan di dalam pelajaran ini adalah swing, swang, swung. Seperti to like, kata kerja speed juga ada bentuk teratur dan bentuk yang tidak beraturan. Keduanya bisa digunakan. Speed, speeded, speeded, atau speed, sped, sped. Jika menggunakan kata bantu modal, maka struktur kalimatnya mengikuti subjek, ditambahkan modalnya, apakah will, must, can, should, may, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Akhirnya membentuk kata benda dari kata-kata sifat yang sama yang membentuk kata-kata kerja dengan menambahkan an. Kita sudah mempelajari hal ini pada waktu yang lalu bagaimana membentuk kata kerja dari kata sifat. Sebagai tambahan,
beberapa kata-kata sifat dengan dua suku kata membentuk kata-kata benda dengan cara yang sama. Akhiran nas menunjukkan kualitas atau kondisi. Contohnya, darkness is the quality or condition of being dark. Pada kalimat ini kita melihat darkness adalah kata benda yang dibuat dari kata sifat dark. Dengan menambahkan ness, dark yang tadinya kata sifat, kini sudah menjadi kata benda. Latihan bagian A adalah mengubah dari going to menjadi will pada kalimat-kalimat ini. Contohnya, they are going to land people there someday. Kita akan mengganti are going to dengan will. Kalimatnya menjadi they will land people there someday. Silakan mengerjakan 2 nomor dari 5 nomor berikut ini dengan cara yang sama. Mengubah going to menjadi will pada kalimat-kalimat ini. Ingat, going to tidak berdiri sendiri, akan ada to be-nya, apakah dia am, is, atau are. Itu juga harus dihilangkan, diganti menjadi will. Latihan bagian B mengubah be able to menjadi can atau could pada kalimat-kalimat berikut. Contohnya, he wasn't able to stop the car. Kalimatnya akan menjadi he couldn't stop the car. Karena kalimat awal adalah bentuk lampau dalam bentuk negatif, maka kalimat yang harus dirubah juga dalam bentuk lampau dengan bentuk negatif. Silakan mengerjakan 2 nomor dari 5 nomor berikut ini. Latihan bagian C mengubah kalimat-kalimat ini sehingga menggunakan may sebagai pengganti it's possible. Contohnya, it's possible that the fog will blow away soon. Kalimatnya menjadi the fog may blow away soon. Latihan bagian D mengubah kalimat-kalimat ini sehingga menggunakan should sebagai pengganti duty. It's my duty to maintain these machines carefully. My diganti menjadi I, duty diganti menjadi should. Kalimatnya menjadi I should maintain these machines carefully. Latihan bagian E mengubah kalimat-kalimat ini sehingga menggunakan must sebagai pengganti necessary. Contohnya, it's necessary for her to leave now. Her diganti menjadi she, necessary diganti menjadi must. Kalimatnya menjadi she must leave now. Latihan bagian F mengubah kalimat-kalimat ini sehingga menggunakan must atau must have sebagai pengganti probably. Contohnya, contoh yang pertama adalah bentuk present atau kata kerja pertama, maka dia menggunakan must diikuti kata kerja pertama. She probably lives here. That's her car. She must live here. That's her car. Yang kedua, menggunakan bentuk lampau, maka menggunakan must have diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. She probably made a good marriage. Made adalah kata kerja bentuk kedua yang menunjukkan lampau, sehingga perubahannya menjadi she must have made a good marriage. Must have diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Latihan bagian G mengubah kalimat-kalimat tanya ini sehingga mulai dengan shall. Is it a good idea for me to sell my business? Kalimatnya menjadi shall I sell my business? Jangan lupa juga mengubah me menjadi I. Latihan bagian H mengubah kalimat-kalimat ini menggunakan won't atau wouldn't sebagai pengganti refuse. Contohnya, he refused to hand over the money.
Refuse adalah kata kerja bentuk kedua, maka kita menggunakan wouldn't sebagai pengganti. He wouldn't hand over the money. Contoh yang kedua, she refuses to pay these bills. Refuse adalah kata kerja bentuk pertama, maka kita mengubahnya ke won't. She won't pay these bills. Latihan bagian I mengubah kalimat-kalimat ini sehingga menggunakan mustn't sebagai pengganti not allowed. You are not allowed to sit here. You mustn't sit here. Latihan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan. What is the quality or condition of being cheap? The quality or condition of being cheap is cheapness. Demikianlah pelajaran 4. Terima kasih.